Shalom adik-adik. Hai, kita bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKJJ Dinding Ratan. Halo. Hai. Adik-adik yang ada di rumah udah pada kenal belum nih sama kakak-kakak yang ada di sini? Kalau belum pada kenal, kita kenalan dulu yuk. Nama kakak Vivin. Di sebelah kakak ada Kak Deta. Hai. Nah, di sini Kak Deta sama Kak Vivin gak sendirian nih. Kak Deta sama Kak Vivin ditemenin sama kakak-kakak yang ganteng. Kira-kira namanya siapa ya? Kita kenalan dulu ya, kenanya ya? Iya, kita harus kenalan dulu. Oke. Nah, ini adik-adik, kakak-kakak yang ganteng. Kira-kira namanya siapa ya? Yang pakai baju merah namanya siapa sih, Om? Namanya Om Adi. Halo adik-adik, shalom adik-adik. Nah, kita mau sapa Om Adi dulu ya. 1, 2, 3. Halo Om Adi. Hai. Nah, selanjutnya adik-adik kita mau kenalan sama kakak yang pakai baju abu-abu. Namanya siapa ya? Namanya siapa sih, Kak? Halo, aku Vanu. Oh, namanya Kak Vanu adik-adik. Kita mau sapa ya. 1, 2, 3. Halo Kak Vanu. Nah, adik-adik, kira-kira di sini siapa nih yang udah siap buat memuji nama Tuhan? Kira-kira siapa ya? Kak Vivin udah siap nih? Wah, udah angkat tangan tinggi banget nih. Wah, berarti udah siap nih ya. Tuh adik-adik udah banyak banget nih yang siap buat mendengarkan firman Tuhan dan siap buat sekolah minggu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mau memulai sekolah minggu hari ini, kita akan mengangkat satu pujian burung pipit yang kecil. Oh ya adik-adik, aku sampai lupa bilang kalau suruh bangkit berdiri ya. Oh iya adik-adik, kita mau bangkit berdiri yuk sekarang yuk. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bergerak memuji nama Tuhan. Ajak papa mama ya. Burung pipit yang kecil. Gerakannya ikutin Kak Vivin ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik boleh duduk kembali yuk. Kita mau berdoa pembuka nih. Kita mau berdoa dulu sebelum masuk ke dalam sekolah minggu hari ini. Mari adik-adik kita berdoa, kakak antarkan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melaksanakan sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Supaya setiap firman yang masuk akan menjadi landasan hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Vivin, Kak Dita mau tanya nih ya sama adik-adik dulu ya. Kira-kira selama tes ini gimana nih? Kan waktu tes apa nih? Tes Ulangan akhir semester. Iya, ulangan akhir semester ya. Iya. Ini gimana ya? Kira-kira pada susah-susah apa pada gampang-gampang? Oh, itu ada yang jawab. Katanya susah banget, Kak. Oh, susah banget ya Katanya. Tapi yang aku tahu ya Kak Dita ya, walaupun susah-susah nih, tapi anak-anak GKJ Dinding Ratan tuh pada bisa ngerjain semua Kak Dita. Wah, kan hebat-hebat ya, Kak ya. Ih, pinter-pinter. Nah, Kak Dita mau tanya sekali lagi nih. Kira-kira selama corona nih, adik-adik ngapain aja nih di rumah? Pada main game? Apa pada ngerjain tugas? Ayo ngaku, ayo. Atau pada tiduran aja. Nah, ayo. Nah, itu ada yang jawab tuh. Katanya dia mengerjakan tugas. Wah, sip, hebat banget nih. Nah, kalau Kak Vivin ini gimana nih? Selama corona nih pada ngapain aja? Kalau selama corona nih ya Kak Dita,
ngerjain tugas, sekolah. Terus ini Kak Dita, yang nggak boleh lupa. Apa nih Kak? Yang nggak boleh lupa itu kita makan. Oh iya, itu pasti ya, harus itu. Iya harus, kalau nggak makan kita sakit loh Kak Dita ya. Iya, sakit ya. Nanti kena virus ya. Iya kena virus nanti gimana? Ya udah Kak Dita sendiri. Kalau aku sih selalu belajar nih ya. Pastinya tuh belajar. Makan itu nggak boleh lupa. Karena itu kan bisa meningkatkan stamina tubuh juga ya Pastinya, adik-adik ya. Kak Dita. Dan aku tuh nggak pernah lupa buat minum vitamin ya, biar tambah sehat gitu. Nah adik-adik, kita mau semangat-semangatan lagi nih ya Kak ya. Biar kita semangat, kita mau bangkit berdiri dulu. Tapi kita harus ajak papa mama kita, oke? Yuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Wah itu udah pada bangkit berdiri ini. Kita akan mengangkat satu pujian, Yesus pokok. Gerakan ikuti Kak Dita ya. Yesus pokok dan kita lancarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Yesus pokok dan kita lancarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali adik-adik. Nah, Kak Vivin, aku mau tanya nih, kira-kira Kak Vivin udah siap buat mendengarkan firman Tuhan belum nih? Pastinya udah sangat siap dong Kak Dita. Wah, kita mau tanya dulu, kira-kira adik-adik udah pada siap belum nih? Wah, itu pada angkat tangan Kak, banyak banget tuh, 1000 orang. Wih, mantap, hebat ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi lagi adik-adik, biar pada semangat buat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku
lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami masih bisa berkumpul, mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu, GKJ Jodi Dengratan ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau melindungi setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pembaca dari firman Tuhan. Biarlah Engkau melindungi, biarlah Engkau yang menjaga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak Deta, kita mau masuk firman nih. Ya, tapi kira-kira yang mau bawain firman siapa ya? Sesek bentar Kak. Aku tuh dapat bocoran. Namanya itu Bu Arta, tapi dari tadi tuh tak tungguin enggak datang-datang loh. Gimana ya Bu Arta ya? Gimana ya? Apa kita panggil aja Kak? Boleh banget tuh Kak Oke, Deta kita iya. panggil. 1, 2, 3. Bu Arta. Bu Arta, loh ini kok udah datang ya? Apa kita ngajak adik-adik biar suaranya lebih kenceng, nanti Bu Arta bisa datang ya? Oke, siap Kak Deta. Ayo adik-adik, 1, 2, 3. Bu Arta. Bu Arta. Oh, di sini adik-adik ternyata. Halo. Kak Deta, Kak Pipin, Om Adi, Kak Vanu. Halo adik-adik. Iya, terima kasih ya Kak Deta, Kak Pipin. Adik-adik di rumah pasti sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Ya, kita sudah lama tidak bertemu. Bu Arta kangen sama adik-adik semua. Sekarang kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhannya yuk. Alkitab boleh atau di HP kalau adik-adik pakai HP atau pakai apapun itu kita bisa buka Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Bu Arta ulangi ya. Kita buka Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Bu Arta akan bacakan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dari Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita hari ini akan belajar tentang satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Namanya siapa tadi? Siapa? Pinter, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu siapa ya? Adik-adik ada yang tahu? Kak Deta, Kak Vivin tahu? Tidak. Om Adi tahu? Yang membaptis Tuhan Yesus, Mas Vanu tahu? Tahu siapa? Yang membaptis Tuhan Yesus. Iya, tetapi sebelum Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ada cerita. Ada cerita tentang Yohanes Pembaptis. Tadi di Alkitab dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah. Allah mengutus Yohanes Pembaptis datang ke dunia, mengutus Yohanes Pembaptis untuk menceritakan tentang firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Tadi diceritakan dari kitab Yesaya. Nah,
Yohanes Pembaptis ini akan bersama-sama dengan umat Israel untuk memberitakan tentang kisah Tuhan Yesus. Tetapi sebelum adanya kisah Tuhan Yesus ini, Yohanes Pembaptis mengajak umat Israel, ayo datang kepadaku. Di sungai apa tadi namanya? Tadi dibaca dari kitab Markus, sungai apa? Sungai Yordan, pintar. Iya, Yohanes Pembaptis mengajak umat Israel untuk datang ke Sungai Yordan. Kemudian umat Israel yang ada di situ akan dibaptis. Dibaptis itu apa ya? Adik-adik ada yang tahu dibaptis itu apa? Kalau zaman Yohanes Pembaptis, umat Israel yang datang kepada Yohanes Pembaptis itu akan diselamkan ke dalam Sungai Yordan. Pure, begitu. Tandanya apa? Baptis adalah tanda cinta kasih Allah. Kenapa harus dibaptis? Kita kan tahu Allah mengasihi kita, Allah mengasihi umat Israel. Lalu mengapa umat Israel harus dibaptis? Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, Allah mengasihi umat Israel. Tetapi di dunia ini tidak ada umat Allah yang sempurna. Pasti pernah melakukan dosa. Umat Israel pernah menggerutu, sering sekali menggerutu, sering sekali mengeluh, sering sekali membuat hati Tuhan kecewa. Adik-adik di rumah pernah tidak membuat hati Tuhan kecewa? Kak Vivin pernah membuat hati Tuhan kecewa? Pernah. Kak Deta pernah? Pernah. Pasti semuanya pernah. Bagaimana caranya membuat hati Tuhan kecewa? Siapa yang pernah berbohong? Kalau kita pernah berbohong, tandanya kita membuat hati Tuhan kecewa. Itu berarti namanya kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak taat dengan Tuhan karena suka berbohong. Ada lagi nih, tidak patuh dengan orang tua. Itu juga termasuk orang yang berdosa karena tidak menaati perintah Tuhan. Ada lagi nih, kalau Kak Arta dulu waktu sekolah pernah mencontek, dosa enggak ya? Dosa enggak ya? Dosa. Kalau kita pernah mencontek termasuk kita adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu kita harus mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Caranya bagaimana? Bertobat. Bertobat itu adalah tanda Tuhan mengasihi kita dengan memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Karena kalau kita berdosa, pasti hubungan kita dengan Tuhan itu akan jauh. Karena Tuhan kecewa, Tuhan sedih, aduh anak-anakku kenapa berdosa, kenapa melakukan dosa. Tuhan pasti bersedih. Oleh karena itu supaya kita bisa membuat hati Tuhan senang, kita harus mengakui dosa kita mohon pengampunan dari Tuhan. Itu pula yang dilakukan oleh umat Israel saat itu. Yohanes Pembaptis mengajak umat Israel untuk mengakui dosanya, untuk mohon pengampunan dari Tuhan dengan cara dibaptis. Kalau zaman dulu caranya dibaptis itu diselamkan di dalam Sungai Yordan, pure, kemudian dibangunkan lagi. Kalau sekarang sudah tidak di Sungai Yordan, adik-adik coba tanya sama mama papa di rumah atau kakek nenek di rumah. Mah, pah, kek, nek, aku sudah dibaptis belum? Kalau sudah coba tanya, caranya bagaimana dulu? Kalau sekarang caranya bapak dan atau ibu pendeta akan memercikkan air di atas kepala kita. Mengambil air dari sebuah tempat dengan tangan, kemudian air itu akan dipercikan di atas kepala kita. Itu namanya dibaptis. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus dibaptis. Ada yang baptisnya masih anak-anak, ketika masih bayi, atau ketika umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada juga yang dibaptis ketika sudah dewasa seumur Bu Arta, atau lebih tua dari Bu Arta juga ada. Tidak masalah, baik yang masih anak-anak ataupun yang sudah dewasa. Dasarnya adalah kita percaya kepada Tuhan dengan menyerahkan diri kita melalui pembaptisan. Nah, ketika Yohanes Pembaptis mengajak umat Israel di tempat itu untuk baptis, untuk mengakui dosanya, mohon pengampunan dari Tuhan, umat Israel juga diajak untuk selalu bersyukur. Karena melalui baptisan itu
Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya kepada umat Israel melalui pengampunan dosa atau pertobatan. Kita juga seperti itu ya adik-adik. Kita harus mau mengakui dosa kita. Dengan cara bagaimana? Kan aku sudah dibaptis. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tadi aku mencontek ketika ulangan. Tadi aku berbohong sama mama. Tadi aku berbohong sama kakak, sama adik. Aku membuat hati orang tuaku kecewa. Kalau kita membuat hati orang tua kita kecewa, teman kita kecewa, saudara kita kecewa, itu sama dengan membuat hati Tuhan juga sedih. Hati Tuhan jadi kecewa juga. Supaya Tuhan menjadi senang kembali, kita harus mengakui dosa kita, mohon ampun. Tuhan Yesus, aku mohon ampun karena tadi aku berbuat dosa. Kiranya Tuhan senantiasa mengampuni kami. Begitu, dengan begitu Tuhan akan kembali bahagia, Tuhan akan kembali senang, Tuhan akan kembali menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita melakukan dosa, mari kita segera mohon pengampunan dari Tuhan. Dan jangan lupa, kita harus selalu bersyukur karena Tuhan pasti akan mengampuni anak-anaknya yang selalu percaya, yang selalu berpegang teguh pada nama Tuhan. Begitu adik-adik. Jadi Yohanes Pembaptis itu datang ke dunia untuk membuka jalan. Membuka jalan apa ya? Membuka jalan agar cinta kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Karena setelah umat Israel yang ada di tempat itu dibaptis, nantinya Tuhan Yesus pun akan datang ke sungai Yordan itu. Dan Yohanes Pembaptis pun akan membaptis Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis ya? Apa enggak kebalik? Tidak anak-anak. Yohanes Pembaptis datang lebih dulu. Yohanes Pembaptis menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus akan menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita semua. Tidak hanya kepada umat Israel, tetapi kepada semua umat di seluruh dunia. Sampai kita saat ini dan sampai besok-besoknya lagi, kita akan terus merasakan cinta kasih Tuhan. Maka kita harus selalu bersyukur, karena cinta kasih Tuhan itu terpancar melalui pengampunan dosa dari Tuhan. Begitu adik-adik, begitu Kak Vivin, Kak Deta, Om Adi, dan Kak Vanu. Semoga adik-adik semua bisa memahami bagaimana Yohanes Pembaptis berkarya di tengah-tengah dunia untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Begitu, mari kita berdoa dulu ya. Setelah mendengarkan firman Tuhan, Bu Arta hantarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu. Saat ini kami memahami bahwa cinta kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami melalui pengampunan dosa. Saat ini Tuhan, kami mengakui seluruh dosa-dosa kami. Kami anak-anak-Mu sering berbohong. Kami sering melakukan hal-hal yang membuat orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami menjadi kecewa dan sedih. Itu juga pasti membuat hati Tuhan menjadi sedih, menjadi kecewa. Saat ini kami mohon pengampunan dari Tuhan. Kami mau bertobat ya Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami seutuhnya. Kami mau menjadi saksi firman Tuhan. Kami mau menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang menceritakan tentang cinta kasih Tuhan melalui pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan karena cinta kasih Tuhan senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Pertobatan yang Tuhan berikan merupakan anugerah terindah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah memimpin, menuntun kami di sekolah minggu hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti semua berjalan dengan baik dan lancar karena tuntunan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami, adik kami, kakak kami yang mungkin saat ini sedang sakit.
Tuhan berkati, Tuhan urapi, supaya teman-teman kami dapat segera sembuh dari segala sakit yang dirasakan. Kami percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang baik dan indah. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa menemani kami, menjaga kami, mendidik kami, berikan kesabaran, berikan cinta kasih kepada orang tua kami, supaya orang tua kami juga mencurahkan cinta kasihnya kepada kami semua. Berkati pula guru-guru sekolah minggu di GKJ Joyotiningrat. Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga guru-guru sekolah minggu juga dapat membimbing kami semua untuk semakin memahami firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Begitu, Bu Arta sudah selesai menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Semoga menjadi berkat ya. Amin. Terima kasih Kak Deta, Kak Vivin, Om Adi, dan Kak Vanu. Bu Arta mohon pamit dulu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, jadi kita diajak untuk bertobat dan bersyukur atas cinta kasih Tuhan kepada kita adik-adik, betul kan? Iya betul sekali Kak Iya. Dita. Nah adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu, sebentar kita mau nyanyi dulu nih lagu. Tapi jangan sedih ya adik-adik, karena sekolah minggu udah hampir selesai. Karena minggu selanjutnya kita akan ada sekolah minggu lagi. Jadi jangan lupa ya, minggu depan kita sekolah minggu lagi. Masih tetap di sekolah minggu GKJ Joyotiningrat. Ya udah adik-adik, mari kita pujikan usailah sekolah minggu. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Oh ya adik-adik, jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, selalu pakai masker, dan makan 4 sehat 5 sempurna. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Dadah adik-adik. Bye-bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.